ومجد وعظم على سيدنا محمد ذي منهاج النفيس والمسلك الأنيس الذي طمس الله به وجوه الشياطين والأباليس وعلى آله النفيس. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, wabil khusus yang telah hadir bersama kita salah satu daripada cucu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Beliau yang di tengah, salah satu daripada cucu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya beliau harus di depan sebenarnya, karena menghormati daripada cucu berdatuknya Sayyidina Muhammad. Maju. Masya Allah tauhidnya beliau. Begitu juga wabil khusus guru kami bersama Al-Ustadz Samsul Rijal, Al-Ustadz Idham, dan semua ustadz yang hadir pada tempat ini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kita doakan beliau-beliau ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan daripada rezekinya, Allah gampangkan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang telah bersama kita ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para tokoh aparat pemerintah, wabil khusus hadirin hadirat umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita angkat tangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita berkumpul pada tempat ini, bubarnya kita pada tempat ini, melainkan dosa-dosa kita Allah ampunkan, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai dan mendapatkan syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah yang dimana Allah telah kasih begitu banyak daripada nikmatnya. Begitu besar yang Allah kasih nikmat kepada kita. Salah satunya nikmat iman dan Islam. Betul tidak? Seandainya kita dilahirkan menjadi orang kafir, gimana kehidupan kita? Kita tidak akan pernah tenang. Betul? Betul tidak? Alhamdulillah kita dilahirkan menjadi seorang yang muslim. Kita tidak pernah meminta menjadi seorang muslim, akan tetapi Allah takdirkan kita menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Kedua kalinya marilah kita aturkan salawat beserta salam kepada junjungan yang mulia, yang dimuliakan oleh Maha Mulia, junjungan yang agung yang diagungkan oleh Maha Agung, junjungan yang dimana berkat beliau kita hadir pada tempat ini. Siapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk di sini memperingati hari lahirnya Nabi, memperingati hari lahirnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyuruh kita untuk bergembira dengan lahirnya Sayyidina Muhammad. Siapa? Bukan manusia, bukan malaikat, akan tetapi yang menyuruh kita untuk bergembira dengan lahirnya Sayyidina Muhammad adalah Allah. Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah maka bergembiralah kalian. Di dalam kitab tafsir At-Tabari, maksud daripada bifadlillah yakni keutamaan Allah di sini adalah, ada yang menafsirkan Al-Quran, ada juga yang menafsirkan ilmu. Sedangkan rahmat Allah siapa? Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in, yakni Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi banyak sekali saudara yang di luar sana yang mengatakan kalau majelis seperti ini adalah majelis yang bid'ah, majelis yang sesat, majelis yang dimana kalau kita duduk di sini kita mendapatkan dosa. Semoga Allah berikan hidayah mereka supaya mereka bisa berkumpul dengan kita untuk memuliakan Nabi, untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad
oleh Nabi. Akan tetapi intisari di dalam maulid tidak akan pernah bid'ah. Tadi di awal acara dibacakan Al-Quran oleh Al-Ustaz Ilham, yang semoga Allah jaga jasa, semoga Allah SWT panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Beliau baca Quran, apakah baca Quran itu termasuk perkara bid'ah? Tidak. Apa kata Nabi? Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca itu Quran karena Quran akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kita duduk di sini saling bersabar, saling menebarkan salam. Apakah saling menebarkan salam itu adalah perkara bid'ah? Bukankah Nabi telah mengatakan, "Afsus salam, saling tebarkanlah engkau salam." Kita duduk di sini menyebut Nabi, mengingat Nabi. Bukankah Nabi telah menjelaskan di dalam hadis riwayat di Ad-Dailami, wala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus shalihin minal kafar. Mengingat para nabi, mengingat para rasul itu adalah ibadah. Mengingat orang-orang saleh itu adalah pelebur daripada dosa-dosa kita. Kita duduk di sini, nanti akhir acara kita saling memberikan makanan. Apakah saling memberikan makanan itu perkara bid'ah? Bukankah Nabi telah jelaskan, wa at'imut ta'am, saling berilah engkau makanan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini, duduk dengan orang-orang saleh, dengan ulama, kiai, para asatidz. Bukankah Nabi telah jelaskan di dalam hadisnya, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan ma'i yawmal qiyamah fil jannah. Siapa orang yang duduk dengan ustaz, kiai, para tuan guru, seakan-akan dia telah duduk bersama Nabi Muhammad. Siapa orang yang bersalaman dengan ulama, kiai, ustaz, maka seakan-akan dia telah bersalaman denganku, kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang duduk bersamaku di dunia, kata Nabi Muhammad, maka wajib baginya untuk duduk nanti di akhirat di surga bersama Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang duduk bersama Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Kita di sini bergembira atas lahirnya Nabi. Saudara, jangankan orang Islam, orang kafir, saudara, orang kafir, yakni Abu Lahab. Di dalam kitab tafsir Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pernah bermimpi dengan Abu Lahab. Itu di dalam mimpi Abu Lahab lagi disiksa. Setiap hari Allah gak azab dia, Abu Lahab itu. Akan tetapi setiap hari Senin Allah ganti azabnya dengan rahmat. Setiap hari Senin saja, tidak di hari-hari yang lainnya. Maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib menanyakan, kenapa di hari Senin saja Abu Lahab itu diberikan free, tidak disiksa? Maka apa kata Abu Lahab? Iya, dulu karena ketika Nabi Muhammad lahir, aku bergembira sesaat dengan lahirnya Nabi. Aku bergembira sesaat dengan lahirnya Al-Mustafa. Aku dibebaskan daripada azabku setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita yang bergembira selama hidup kita dengan lahirnya Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam kitab Hawashi Syarbani dijelaskan, inna afdhalal layali wa huwa lailatul maulid syarif Muhammad. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling agung adalah malam kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih mulia. Baru malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat, baru malam Lailatul Isra. Pertanyaannya, mengapa malam Maulid lebih utama daripada malam Lailatul Qadar? Maka Imam Al-Qasqalani di dalam kitabnya Al-Mawahid Al-Laduniyah beliau sebutkan 3 sebab yang dimana malam Maulid lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya malaikat ke muka bumi. Sedangkan malam Maulid adalah lahirnya Nabi. Adanya Nabi di muka bumi pasti lebih mulia daripada turunnya malaikat ke muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan lahirnya Nabi,
adanya Nabi di muka bumi, itu Lailatul Qadar tidak akan pernah ada. Bahkan adanya Idul Adha, Idul Fitri, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, iman, Islam, khauf, ikhlas, wara, zuhud, qanaah, Al-Quran, ulama, dan semua kita yang ada di sini tidak akan pernah ada kalau bukan diawali dengan lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busairi mengatakan di dalam murdahnya, laulahu lam yukhrajud dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Rasulullah, dunia ini tidak akan pernah tercipta. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad. Rahmat untuk umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan lahirnya Nabi, adanya Nabi di muka bumi, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali engkau bukan hanya sebagai umat, sebagai rahmat bagi umatmu, akan tetapi untuk semua umat. Yang terakhir, anak punya cerita. Anak punya guru namanya Al-Habib Zain. Habib Zain ini punya guru namanya Abuya Al-Maliki. Abuya Maliki ini pernah berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beliau berziarah ke makamnya Nabi Muhammad, beliau bertemu langsung dengan Sayyidina Muhammad, bertemu langsung dengan Rasulullah di dalam keadaan terjaga. Ustaz, kan Rasulullah tak meninggal dunia. Dari mana kita tahu? Disebutkan di dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau kira orang yang meninggal di dalam jalan Allah itu meninggal dunia. Tidak, akan tetapi mereka hidup. Allah tetap kasih rezeki. Makanya Abu Maliki di dalam beliau berziarah ke makamnya Nabi Muhammad, beliau melihat seseorang yang begitu banyak di belakang Nabi Muhammad. Diluai kaki dengan di belakang Nabi Muhammad. Saking luai sampai banget arah Abu Maliki ini. Makanya Abu Maliki menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini murid dikit, saya ini keluar, saya ini murid ya Rasulullah, bahasa Abu Maliki. Maka dijawab daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah golongan-golongan yang tidak pernah melihatku. Mereka adalah golongan-golongan yang tidak pernah berjumpa denganku. Mereka adalah golongan-golongan yang tidak pernah berkumpul bersamaku. Akan tetapi mereka cinta kepadaku. Mereka adalah umatku yang berada di Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, kita disebut oleh Nabi Muhammad sebagai umat yang berada di Indonesia. Loh, kenapa Indonesia bisa disebutkan oleh Rasulullah? Kita lihat di bulan Rabiul Awal seperti saat ini, dimanapun di Indonesia, di pesantren-pesantren, di musola, di masjid, di langgar, RT, RW, desa, dimanapun, di kota, dimanapun, kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, pasti merayakan Maulid Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disebut, Bu, gembira tak kalau disebut nama Nabi Muhammad? Gembira tak? Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang terpenting daripada majelis ini, apa yang kita perlu amalkan, apa yang kita tambahkan daripada amalan kita, yakni bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan solat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan terakhir, marilah kita baca Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah ya Rabbi ya Rabbi. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, berkat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, jangan jadikan kami orang-orang yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, halalkan mata kami untuk memandang Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami datang ke majlis ini banyak hajat, banyak keperluan, Maka kabulkan ya Allah. Ya Allah, kami datang di sini semoga anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga yang banyak hutangnya Allah lunaskan, yang punya sakit Allah
ومن المعافاة من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد